artis-artis tuh banyak yang lepas hijab. Iya. Ya kan? Iya. Betul. Yang gak usah sebut nama lah, si A lepas hijab, ya kan? Dihujat lah saat Indonesia. Benar. Itu secara ajaran itu seperti apa sih? Kenapa ketika sebelum dia memakai itu biasa-biasa aja, setelah memakai dan lepas akhirnya menjadi kontroversial? Iya, Sebenarnya betul. gimana sih? Ya, jadi di dalam Islam, aku harus memisahkan dulu pertama antara Islam dan Muslim. Di dalam Islam, kalau ada seseorang perempuan, maka apakah dia wajib untuk memakai hijab? Yes. Jawabannya adalah iya. Oke. Wajib. Nah, jadi di dalam Islam hukumnya wajib. Nah, kenapa hukumnya wajib? Karena itu memang perintah daripada Allah. Dan by the way, kalau kita lihat foto Maria semuanya berhijab. Oke. Ya kan ya. Nanti janganlah nanti penistaan agama gitu kan. Kan kita lihat kan nggak pernah ada foto Maria kecuali pasti pakai baju kayak gitu kan. By the way, aku pernah ngasih tau ibuku loh. Jadi ibuku ada foto kan, aku liatin ada seseorang yang lagi ngisi kajian gitu ya di tengah padang pasir. Lalu kemudian pakaiannya kayak pakaian Arab gitu. Ada 12 orang yang diisi. Saya bilang, ini foto apa? Itu pasti foto orang Arab, kata ibu saya. Fotonya Muhammad ya. Saya bilang, enggak, ini gambar Yesus lagi ngajarin 12 sahabatnya. Pakainya persis ya, karena memang orangnya dari sana-sana juga. Nah, pakainya ya begitu gitu kan. Maka apa yang dianggap sebagai modest ketika di zaman itu adalah pakaian kayak tadi, kayak zaman Maria. Tapi kalau di dalam Islam itu diperinci lagi dengan seperti itulah bentuk pakaiannya, yaitu hijab yang sekarang kita kenal. Maka hukumnya adalah wajib. Nah, di dalam Islam juga memang Allah itu juga memberitahu, sayang banget ada orang-orang yang ketika dia sudah dapat sesuatu yang baik, maka dia turun kelas pada sesuatu yang tidak sebaik yang dia punya di awal. Contoh misalnya kayak gini, itu namanya downgrade kalau zaman sekarang. Kita sudah punya mobilnya sudah bagus nih gitu kan ya, harganya misalnya kalau sekarang 600 jutaan. Lalu kemudian tanpa ada apapun kita tiba-tiba downgrade. Pasti orang menanya dong, lu kenapa downgrade gitu maksudnya. Kan itu kan sesuatu yang natural ya. Tapi yang nggak boleh menghujat. Atau misalnya contoh ya, mohon maaf kayak kemarin ada yang berhijab terus makan es krim itu loh, lihat nggak? Oh iya, tahu banget. Aduh, buat videonya itu lagi aku. Gitu kan. Iya kan, lihat ya. Nah, jadi itu kan orang-orang bilang, lepas aja hijab lu. Gitu kan ya. Jadi seolah-olah loh kok saya bilang gini, itu lu kesel betul, nggak salah lu kesel, tapi jangan lu kesel dan lu permasalahin hijabnya. Emang kalau misalnya dia melakukan kayak gitu lantas hijabnya yang salah? Enggak. Artinya hijab itu tetap wajib walaupun kelakuannya orangnya kayak gitu. Makanya ada orang yang berkata, saya tuh belum bisa berhijab karena kelakuan saya masih buruk. Itu nggak ada urusannya, beda antara hijab lu dengan kelakuan lu. Nah, maka ketika ada orang sudah berhijab lantas lepas, wajar sih, natural ketika orang nanya kenapa dilepas, sayang banget gitu kan, segala macam. Tapi kalau menghujat nggak boleh. Karena kenapa? Karena di dalam Islam ya bagaimanapun keputusan orang ya bukan keputusan kita. Kita sebagai orang muslim hanya boleh menasehati saja. Nah, makanya kan kadang-kadang kita buat guyonan yang soalan kayak yang tadi itu. Misalnya contoh yang kayak orang yang makan es krim. Itu teman kita buat guyonan tuh. Namanya Wimar, dia buat guyonan begini. Nah, dari situlah saya tahu ternyata untuk menikah itu tidak cukup hanya memilih wanita yang solehah, tapi juga harus pakai es krim aja. Itu guyonan tapi itu kan ya. Artinya, nah itu bukan penistaan agama. Kenapa? Kita menggunakan itu sebagai bahan guyonan untuk belajar. Artinya kalau seandainya seseorang itu baik, ketika dia berhijab itu kebaikan yang satu, ketika dia berkata bagus itu kebaikan yang satu lagi, ketika dia misalnya beradab bagus itu kebaikan yang satu lagi, dan itu nggak boleh disambung-sambungkan, terpisah satu sama lain. Tapi kan tadi hukumnya adalah wajib untuk seluruh muslimah. Betul. Ya kan? Kalau misalnya ada yang enggak, itu apa gitu secara agama? Dia masuk neraka nggak atau apa? Di dalam Islam kalau nggak nutup aurat namanya maksiat. Nah, maksiat itu artinya ya dia mendapatkan dosa. Makanya kalau saya punya buku nanti saya berikan, boleh kalau mau, judulnya Yuk Berhijab. Nah, di situ adalah dalil-dalil kenapa seseorang harus berhijab. Jadi kalau saya sih lebih kepada, jadi gini Mas, bedanya adalah kalau kita berbicara dengan orang yang nggak ngerti, kita nggak boleh langsung bawa kamu masuk neraka, kamu nanti dihukum, kamu dibakar. Dia sudahlah stres gitu kan ya, kita kasih stres lagi, udahlah dia langsung putus asa dia.